gue pergi ke San Francisco. Mereka ngundang USS Fit sama Invipop. Dari media yang diundang kita, Kata Data, sama Kompas. Bayangin, kalau kita nggak relevan, setahun ke depan, semua yang diundang adalah homeless media. Dan apa yang membuat alasan satu-satunya yang membuat kita sebagai media bisa relevan? Kembali ke core value journalism, verifikasi. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Nusantara. Saya belum fasih untuk pakai yang kayak pejabat-pejabat tadi, termasuk yang tadi Katri ini banget nih, namu budaya apa segala macam itu susah ngapalinnya. Di sini ada senior saya, penulis yang luar biasa, Kang Maman. Terima kasih kepada GNFI, CMB Niaga, Perhumas yang undang saya, dan salam kenal buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Saya Uni Lubis, baru 35 tahun jadi jurnalis, tua ya. Jadi saya ini bekerja di 7 media. Pernah Warta Ekonomi, kemudian majalah Panji Masyarakat, benar itu majalah Islam tertua sebenarnya kayaknya Kang Maman ya, yang didirikan oleh ulama besar Indonesia Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu warisannya ada 2, majalah Panji Masyarakat dengan Yayasan Pendidikan Al-Azhar. Itu nggak tahu itu kenapa kok bisa ke situ, ya pokoknya itu memang sejarah hidup. Kemudian saya 2001 langsung diminta almarhum Pak Yaakob Utama, Begawan Pers Indonesia, untuk bergabung dengan TV7. Sebetulnya Pak Yaakob itu minta saya gabung dengan Kompas, Kang Maman. Langsung ke manajerial. Tapi kan itu nggak pernah di Kompas kan? Biasanya Kompas harus dari baru kan? Saya ingat Pak Yaakob bilang, I will do the dirty work, kata Pak Yaakob, namanya juga penguasa ya. Tapi saya nggak srek, karena semua di Kompas itu teman saya. Saya tidak ingin menciptakan bahwa masuk dengan backingan bos. Kebetulan Kompas baru akuisisi saham mayoritas TV7. Jadi lebih bagus saya masuk di sebuah organisasi baru yang memang baru, jadi nggak ganggu siapapun. Karena waktu di majalah Panji itu sebetulnya mungkin salah satu talk show pertama di era reformasi itu kolaborasi antara Panji dengan waktu itu Liputan 6 SCTV TV. Ya, jadi begitu tahun sudah reformasi, talk show politik di Jakarta Media Center, Dewan Pers. Kebetulan kami punya akses lumayan ke narasumber, SCTV yang merekam ya. Jadi udah pernah muncul di TV meskipun suka diomelin sama Pak Ashadi, bukan Pak Ishadi. Soalnya kalau di TV itu kan harus less is more ya. Sebenarnya tuh saya seneng pakai anting panjang gini dan rambut diikat, diomelin. Harusnya tuh cuma pakai giwang aja, kata si Pak Ishadi, guru TV kita ya. Tapi ya udahlah, kan kita bukan orang TV ya. Jadi emang ya udahlah, pokoknya nggak merasa, jadi biasa aja kalau kamera aja ngikutin gitu ya. Nah jadi di TV7 kemudian ke Antv. Cukup lama, 8,5 tahun jadi Pemret. 2011 saya ikut fellowship, Eisenhower Fellowship, mempelajari digital media di Amerika. Selama 2 bulan, pulang langsung disuruh merangkap pemretviva.co.id. Dua-duanya under Bakri kan, Antv sama itu. Jadi saya memang benar sih, kayaknya saya ini yang udah ngalamin di semua platform. Jadi mulai dari cetak, kemudian TV kan 2001 sampai 2014, September 30, tanggal 1 Oktobernya saya direkrut sama Maria Ressa, pemenang Nobel Perdamaian 2021. Dia adalah founder dari Rappler Media di Filipina. Waktu itu untuk kerjasama di Rappler Indonesia. Pada saat itu terus udah tahun keempat ya, Maria Ressa bilang, Uni, mau nggak kita kerja sama IDN Times, katanya. Apaan tuh? Saya bilang gitu kan.
Ini dia tunjukin, media apaan itu, isinya cuma blog doang, saya bilang gitu kan. Kita kan jurnalis banget ya. Apa ini, dulu kan isinya sama kayak awal JNFI, isinya tuh tulisan-tulisan, apalah 7 hal yang perlu kamu lakukan supaya cowok kamu setia gitu kan. Wah enggak banget deh buat gua kan. Wah apa ini, rupanya Marisa kenal sama Winston dan William, 2 co-founder dari IDN Times, ketika keduanya itu dapat Forbes Under 30 di Manila, salah satu jurinya tuh Maria Ressa. Winston baru dapat series B funding. Dia merasa kan ini IDN, ini adalah media pertama, entitas pertama di IDN, berdiri 8 Juni 2014 di Surabaya. Dia merasa udah 3 tahun tuh nggak ada yang tahu, nggak ada yang nganggep IDN Times. Karena tidak ada newsnya, tidak ada beritanya. Isinya yang kayak tulisan kayak blog-blog kayak gitu. Dia ingin menggunakan uang series B-nya ini untuk membangun newsroom. Dia nyari-nyari nih untuk pemret, ketemu sama Maria Ressa. Kata Maria Ressa, uni aja katanya kan. Tapi waktu Maria Ressa bilang sama saya pertama kali, enggak, ngapain itu gitu ya. Jadi sampai 2 kali ketemu sama Winston di kafe di Cikajang. Akhirnya saya bilang, waktu itu salah satu 2 mentor saya, Mbak Yuli Ismartono dan Ibu Mari Pangestu. Saya cerita nih, ada ketemu sama anak muda nih, nah mau narik saya gitu kan. Tapi nggak jelas ini medianya. Tapi milenial, kan targeting milenial agency. Bu Mari lagi suka-sukanya milenial, coba aja katanya. Terus saya bilang, saya mau jadi ini aja ya, konsultan aja ya. Waktu itu baru ulang tahun ke-50 Kang Maman, jadi pengen istirahat lah. Di jalur cepat terus kan, pengen istirahat. 2017. Tapi terus Winston very persistent. Waktu itu saya habis manggil trauma, kan saya kalau yang pernah tahu insiden ayam berkokok ya, intervensi ke redaksi dari Ardi Bakri pada saat saya pemret FIFA.co.id di Pilpres 2014, pemilu, kemudian Pilpres, sehingga saya resign ya. Saya kemudian akhirnya gini, saya iseng, oke, gue konsultan aja ya Wins, setahun ikut membantu membangun. Enggak, jangan. Dia nggak mengerti itu konsultan tuh, namanya bukan orang media ya. Waktu itu kayaknya umurnya baru 28 deh, Vincent ya. Adiknya ini baru 27 ya. Sekarang masih 32, masih muda-muda banget tuh. Apa konsultan? Enggak, pokoknya harus, nggak apa-apa deh, harus karyawan tetap. Oke, terus saya iseng. Oke, gue sih udah nggak mikirin gaji, nggak pikirin mobil, nggak pikirin apa. Mau nggak kamu tanda tangan di kontrak kerja permanen saya? Ada pasal yang menulis, pihak 1, Winston, tidak boleh mengintervensi redaksi pihak kedua, saya. Ya, jadi tidak boleh mengintervensi redaksi dan tidak boleh mengintervensi pemimpin redaksi. Jadi saya nggak ada nego gaji nih. Binder dan det udah alhamdulillah lah. Winstonnya mau. Dia langsung tanda tangan. Ya udah, jadi saya nggak punya alasan untuk nggak gabung kan. Nah jadi 12 Desember 2017 saya bergabung. Ditanya sama Winston, Uni, kita berhubung dia ini didikan Amerika, meskipun usia saya sama dengan usia ibunya. Dia manggilnya nama, biasa kan? Uni, ini mau dibawa kemana nih? IDN Times. Waktu itu, saya bilangnya 2. Data journalism harus. Ya. Kemudian yang kedua, embracing teknologi. Ini gara-gara belajar di Amerika nih. Ya. Ketiga, community is very important. Jadi pilarnya IDN Times itu adalah 3. Journalism, teknologi, and community. Karena saya ingat waktu di Amerika saya ketemu dengan CEO dari Emerson. Emerson ini mungkin kurang dikenal, tapi dia tuh gedenya sama dengan General Electric. Kalau di Cina sangat dikenal banget. Dia memproduksi semuanya, mulai dari mesin pembangun power plant listrik sampai bikin setrikaan.
setengah dari St. Louis, kota St. Louis di Missouri itu isinya tuh merek Emerson, sampai kebun binatangnya aja namanya Emerson gitu. Jadi saking topnya. Dan dia membangun komunitas yang luar biasa. Jadi saya belajar betapa pentingnya komunitas bahkan bagi perusahaan. Dari ngobrol sama CEO-nya, apalagi dengan media. Karena komunitas itu adalah loyal audience. Buat korporasi, jadi mau ngomong soal PR-ing, komunikasi apa segala macam, tanpa komunitas, ketika terjadi krisis selesai itu semuanya. Ya, karena nggak ada yang belain kita, nggak ada yang tahu kita, nggak ada yang tahu DNA kita. Dan membangun komunitas itu bisa dengan almost zero budget, cuman nyediain tempat kumpul-kumpul, air putih, tapi mendiskusikan apa aja ya. Jadi it's a long story, tapi itu 3 pilar itu, ya. Dan salah satunya untuk mewujudkan data jurnalisme, itulah mengapa IDN Times sejak 2019 ketika kami pertama kali melakukan Indonesia Millennial Summit, kami meluncurkan Indonesia Millennial Report. Report tahunan yang kami produksi sangat serius, bisa diakses secara gratis, yang terbaru 2005, yang 2026 sedang dalam pengerjaan, akan diluncurkan bulan Agustus. Nah, ini juga bertransformasi dari Indonesia Millennial Report di 2021, Summit juga, 2020 juga, 2021 pandemik nggak bikin, karena kita nggak mau bikin online, 2022 kita udah namain Gen Z, Indonesia Millennial and Gen Z Summit. Reportnya juga sama. 2023 juga Indonesia Millennial and Gen Z Summit. Ya. Tapi yang sekarang namanya Indonesia Summit. Why? Tahun lalu kita udah masukin Gen Alpha, Alpha Generation. Tadi ngomong soal regeneration of audience. Nah, itu satu hal. Yang kedua, tadi komunitas. IDN Times salah satu yang membedakan dengan media yang lain adalah punya community writers. User generated content. Sekarang sudah lebih dari 100.000 registered member. Active writer-nya 10.000. Mungkin yang membedakan dengan Kompasiana, kalau ngelihat masuk community writers itu tulisannya tuh variatif. Mulai dari tentang Korea sampai tentang world affairs, tentang Trump. Dengan perspektif 90% mahasiswa, jadi Gen Z. Karena itu engagement-nya tinggi. Kontribusi dari community writers terhadap page views dan user IDN Times weekly itu 35%. Ya. Jadi salah kalau ditanya bagaimana memenangkan, saya kurang setuju sama istilah menang karena kami merasa belum nomor 1, not even nomor 5. Ya. Karena apa? Ya kami new kid on the block, baru 11 tahun bulan Juni ini. Alhamdulillah sampai sekarang survive, belum ada layoff, mudah-mudahan nggak kejadian. Karena sekarang di semua media, bahkan media besar itu layoffs. Mungkin karena dari awal tim kami efisien dan kecil. Untuk jurnalis 120 orang di 12 kota. Tapi tadi ada yang membantu kan? Kita, begitu saya masuk, langsung yang community writer yang tadinya nulis main comot-comot dari berbagai tempat ini, termasuk mungkin dari GNFI atau dari mana, tapi belum ada ya, mungkin udah ada, dari Kompas, dari Tempo, langsung nggak boleh. SOP-nya persis sama dengan SOP tulisan by jurnalis. Kita latih langsung, kode etik jurnalistik. Ya. AI, pertama kali AI langsung diberlakukan di CMS. Terutama CMS-nya user generated content ini, community writers, karena dia punya. Kami meluncurkan mobile writing CMS 2018 di Indonesia Writer Festival di Ijen. Jadi ada plagiarism checker. Kita install di CMS. Begitu penulis masukin tulisan, 30%, lebih dari 30%
nyontek dari media yang lain langsung ke mental. Begitu dia masuk, diedit oleh human editor. Jadi standarnya sama nih, Kang Maman. Bedanya mungkin kalau jurnalis tuh kan harus ada cover both side apa segala macam. Mereka enggak, karena mereka menulis POV kan, point of view mereka. Jadi enggak harus cover both side, tetapi prinsip akurasi apa segala macam itu ada. Dan enggak boleh nyolong-nyolong konten termasuk foto segala macam. Nah ini yang juga yang membedakan, ya, dan ini komunitas, ya, 100.000 itu berarti ada 100.000 pembaca IDN Times. Enggak, karena dia menulis apa yang dia lihat di IDN Times menarik. Jadi begitu ada berita IDN Times tentang Korea, tentang apa, dia lalu menulis di platform ini dengan perspektif yang berbeda. Mungkin ini adalah salah satu resep kenapa kami survive. Jadi saya tuh yakin banget pentingnya komunitas. Kalau teknologi itu udah inevitable ya, AI apa segala macam ya. Anak muda 20 rata-rata usia dari tim IDN Times itu 27 tahun. Mereka tuh adaptif terhadap teknologi. Jadi Kang Dadi, kalau saya dengar dari pemret-pemret yang lain nih, yang seumuran saya susah banget. Mereka aja nggak pengen teknologi ya. Ya apa sih media sosial juga, apa sih media sosial kan bukan media. Kang Maman tahu banget bagaimana aktifnya saya di Twitter. Saya kadang-kadang suka nggak enak kalau ngelihat tagline bicara baik, apalagi Gen FI. Karena mostly saya bicara nggak baik. Ya, karena full of kritik bla 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 ya. Tapi ya mudah-mudahan kritiknya nothing personal ya. Tapi saya sangat paham peran dari media sosial, karena menurut Indonesia Millennial Report terakhir datanya 49% dari responden 4.000 orang millennial agency mengkonsumsi informasinya itu dari media sosial, termasuk media online dan termasuk homeless media. Ada 2 halaman kita bahas soal peran dari homeless media. Jadi perkembangan, jadi apa yang dari riset itu sangat mempengaruhi bagaimana kami bekerja. 2 minggu yang lalu saya bilang, saya kan pergi tuh ke peluncurannya World ID yang kemudian di-ban. Ya. Ini true story ya, saya diundang, IDN Times diundang, update bisnisnya World ID yang World Crypto yang sekarang lagi di-ban di mana-mana ke San Francisco. Satu-satunya yang punya visa Amerika di kantor saya. Harusnya itu level reporter lah yang pergi. Ya udah gue pergilah ya. Begitu dijumpa pers, gue udah ngerasa nggak enak nih, Kang. Something wrong with this product. Langsung tuh saya riset emang ternyata di-ban di berbagai kota ya. Terus algoritma, karena saya riset dengan keyword itu, algoritma langsung menyodorkan ya pengumpulan data yang di Bekasi tuh. Yang dikasih duit 200.000 apa segala macam, gue kumpulin datanya, saya kirim ke Mahendra Siregar, ketua OJK, saya kirim ke Mutia Hafid, besoknya langsung di-ban. Karena ya itu, sebetulnya saya mikir, wah ini kan dia lagi nyari anak muda ya, mungkin gue bisa ngelihat peluang bisnis nih, kerjasama sama IDN Times untuk campaign gitu. But at the end of the day, public protection kan itu tugas dari jurnalis dan media ya. Saya bisa ngeliat peluang yang gede banget nih untuk bisnisnya buat nyari partner ya. Apalagi dia merasa terhormat banget, ada pemret yang datang, yang lain reporter dari 30 negara. Cuma yang paling tua ini ya. Tapi justru ngeliat, wah sekarang dia menyesal banget bahwa Uni Lubis datang ke sana ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, dari pengalaman ini saya ngelihat bahwa satu, kita harus adaptif. Saya itu belajar adaptif dari Maria Ressa. Rappler, seluruh reporter Rappler itu blue tick Facebook, dan pertama kali yang melakukan live streaming di Asia itu adalah reporter Rappler. Karena Maria langsung waktu itu dia masih berteman sama Facebook, habis itu benci banget sama platform gede kan. Jadi dapat blue tick semua. Saya adalah wartawan yang pertama di Indonesia melakukan live Periscope
1 jam sesudah diajarin sama Teguh waktu itu manajernya Twitter, live dari abis penggusuran di Ciliwung kan kemudian dipindahkan ke rumah susun yang di Pulau Kampung Pulau ya. Baru diajarin 1 jam langsung ke lapangan live ya, Periscope. Jadi pokoknya nyoba aja. Dan enaknya punya tim yang milenial itu adalah mereka gak gaptek kayak Pemretnya. By the way, saya juga Pemretnya Duniaku loh. Duniaku tuh geek ya. Yang gua nggak ngerti isinya apa. Karena isinya membahas One Piece, Naruto, Boruto gitu-gitu ya. Duduknya redaksinya persis ruangan saya lagi. Saya nggak ngerti apa yang mereka omongin. Kalau mau rapat redaksi saya nanya sama anak saya dulu. Apa yang terbaru dari One Piece? Gitu kan. Jadi adaptif terhadap teknologi itu penting. Kedua, mau mencoba apapun, itu yang kami lakukan. Jadi 2 minggu lalu saya bilang, wah ini gue pergi ke San Francisco. Mereka ngundang USS Fit sama Invipop. Dari media yang diundang kita, Kata Data, sama Kompas. Bayangin, kalau kita nggak relevan, setahun ke depan, semua yang diundang adalah homeless media. Dan apa yang membuat alasan satu-satunya yang membuat kita sebagai media bisa relevan? Kembali ke core value journalism. Verifikasi. Fact checking. Ada 3 konten yang appeal terhadap anak muda. Bukan kata Uni Lubis, kata riset. 1, behind the scenes. Kedua, explainer. Ketiga, fact checking. Makanya saya mulai main TikTok juga kan. Ada TikTok saya, kadang-kadang update, kadang enggak. TikTok saya adalah explainer, behind the scene. Ngambil gambar dari ruangannya Panglima TNI, 300.000 yang nonton kan. Wah ternyata kayak gitu, itu kan kayak behind the scene ya. Nah jadi semuanya saya coba, dan saya, kalau gini, karena waktu Kang Maman, waktu saya jadi Pemret Panji, anak buah saya almarhum Pak yang bikin wartawan sangat senior dari Tempo yang bikin tafsir Al-Quran, Pak Subahasa, bayangin. Ini anak kecil 32 tahun, cewek nggak berjilbab jadi Pemret majalah Islam. Punya anak buah namanya Pak Subahasa. Yang lain-lain juga lulusan IAIN ya. Yang nggak ada yang, satu-satunya yang bisa saya lakukan untuk survive adalah walk the talk. Lead by example, jam 7 pagi udah di kantor, jam 10 malam baru pulang. Ya kan? Nggak bisa saya cuma nyuruh-nyuruh doang. Saya ke lapangan ikut investigasi apa segala macam. Jadi emang ternyata itu juga relevan buat anak muda sekarang. Anak muda nggak bisa tuh disuruh, kamu ke sana. Nah kan pasti, udah punya diri bos cuma nyuruh-nyuruh doang. Enggak, harus lead by example and walk the talk. Tiap minggu saya masih wawancara sampai sekarang. Nggak banyak kan Pemret yang kayak gitu kan. Ya, saya harus nunjukin bahwa saya juga melakukan, masih nulis. Ya, oke, jadi terakhir 1 menit ya. 1 menit saya mau nunjukin presentasi. Karena ini kan, yang ini aja, yang satu slide aja. Saya mau nunjukin yang slide, nah ini aja. Kalau yang lain nggak terlalu penting lah ya. Ini adalah ekosistem dari IDN. Ini adalah media, IDN Times yang pertama. Ada Pop Bella untuk millennial girls, Pop Mama parenting, Yummy Cooking, Fortune. Brand yang dari luar yang tidak kami kembangkan sendiri adalah Fortune karena license. Duniaku ini yang tadi saya katakan ini. Tadi kalau Mas Wahyu aja mengatakan, oh iya, kalau tiba-tiba, kalau ketergantungan kita sama platform gede, tiba-tiba IG atau apapun nggak ada, gimana? Makanya di tengah-tengah pandemik justru kita mengembangkan IDN App. Super App, bisa nonton film, bahkan sekarang bisa nonton microdrama. Semuanya bisa tonton, itu termasuk konten ini. Ini adalah ICE Indonesia Creator Economy, platform konten kreator. Yang ini adalah JKT48, The Biggest Idol, Bos Kreator, itu adalah Pesta Pora. Ini kenapa? Waktu pemilu 2023 Februari, 1 tahun sebelum pemilu, kami meluncurkan program pemilu.
yang jadi brand ambassador yang kita pakai anak-anak JKT48. Karena apa? Supaya relevan sama pemilih pemula. So, the sinergi kita gunakan ini sebagai sinergi untuk mendorong konten-konten, termasuk konten serius yang biasanya nggak dikonsumsi sama anak muda kan. Jadi pakai JKT48. Ya, kalau yang wawancara ketua KPU Uni Lubis boring, nggak ada yang nonton. Tapi kalau yang wawancara saya banyak banget yang nonton. Ya, so ini adalah upaya yang kami lakukan untuk tidak memenangkan ya. Saya lebih melihatnya adalah untuk mencoba tetap relevan. Terima kasih.